Shalom, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa kita. Bapak Ibu, yang berkuasa mengampuni dosa itu Tuhan, ya. Dan Yesus itu datang ke dunia bukan sebagai manusia biasa saja, dia bukan nabi, dia bukan guru selamat, tapi dia juru selamat, dan karena itu dia dapat mengampuni dosa. Dan saya percaya satu kebutuhan yang paling hakiki dari seorang manusia itu adalah pengampunan. Karena coba kita bayangkan kalau kita hidup tanpa pengampunan Tuhan, apa yang terjadi saudara kalau dosa kita nggak diampuni? Maka hubungan kita dengan Tuhan akan rusak, kita terputus dari Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita yang diciptakan oleh Tuhan tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup manusia? Kita tahu bersama dosa itu membawa kutuk, membawa kebinasaan, membawa murka Tuhan atas hidup manusia. Kalau kita tidak diperdamaikan, tidak diampuni dosanya oleh Tuhan, maka ya kita nggak bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, dan pasti ya kebinasaan, penderitaan itu yang akan dialami. Dan saudara, waktu kita tahu, kita yakin dengan pasti bahwa dosa kita sudah diampuni, ya maka ada damai sejahtera dalam hidup kita, dan hidup kita akan semakin luar biasa tentunya dalam Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang diberi Matius pasal yang ke-9, dan saya pengen kita semua mengerti saudara, kenapa Yesus itu harus mati untuk kita. Dari awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu upah dosa adalah maut. Ya, dan dari awal ketika manusia jatuh berbuat dosa, manusia berusaha untuk bagaimana dosanya itu diampuni dan dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ada korban-korban bakaran. Karena nyawa itu harus diganti dengan nyawa. Ya, mungkin banyak orang di luar sana yang bertanya, kenapa orang Kristen percaya Yesus itu mati, menyerahkan hidupnya, darahnya tercurah, karena memang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tidak bisa dengan harta, nggak bisa dengan duit. Hanya nyawa yang bisa menggantikan nyawa. Dan karena itu Yesus datang ke dalam dunia, dia disebut anak domba Allah yang dikorbankan untuk penembusan dan pengampunan dosa kita. Nah, hari ini Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita baca bersama. Judul perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Baca 1, 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang itu, orang lumpuh itu apa? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah karena mereka tahu yang dapat mengampuni dosa hanya Allah, hanya Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia punya otoritas itu untuk mengampuni dosa. Makanya mereka berkata dia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan dua-dua Yesus sanggup melakukannya, karena dia Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi dia. Bilang ya berjalanlah, bangunlah, ataupun diampuni dosamu, buat Yesus itu adalah perkara yang memang dia bisa melakukan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, perhatikan kata anak manusia itu huruf besar yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia Yesus ini, saudara. Saudara, ini saya baca orang lumpuh disembuhkan. Ketika orang lumpuh itu dibawa, saudara, ya, orang itu kalau sakit, ya, apalagi lama terbaring di tempat tidur, ya,
Kira-kira semangat enggak dia saudara untuk hidup? Ya, enggak toh, saudara sakit bisul aja udah enggak semangat hidup kan? Baru bisul itu. Apalagi yang lumpuh, enggak bisa jalan. Tidak disebut berapa tahun, berapa puluh tahun. Tapi Alkitab mencatat orang ini lumpuh. Untuk menolong dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Dibawa kepada Yesus. Saudara, saya tuh baru merenung, memang ternyata orang itu pengalaman dan pergumulan terberat dihadapi seorang manusia itu ketika dia sakit. Kalau kita mengalami masalah keuangan itu di luar diri, kita masih bisa lari, sembunyi, aman. Kalau dia cuma difitnah itu juga di luar diri. Tapi yang namanya sakit itu di dalam diri kita loh. Dan itu kita memang hanya berurusan dengan Tuhan. Orang mungkin akan berkata, sabar ya Bu, itu cuma basa-basi karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Iya Pak ya. Ya, kalau belum pernah sakit nggak tahu rasanya. Tapi kalau yang sudah pernah divonis dokter merasakan itu benar saudara. Nah saya itu selama ini kalau dengar orang telepon, Bu doakan saya sudah di ruang operasi Bu, kasih saya kekuatan. Ya saya gampang aja berkata, percaya Tuhan ya Bu, Tuhan menyertai, Ibu percaya Tuhan ada di ruangan itu. Gampang kita bilang begitu. Tapi orang yang ada di situ dalam posisi itu tidak mudah saudara. Tidak mudah, saya ini kemarin mengalami saudara. Jadi saya ke Solo, mampir di sekolah Alkitab ke Solo. Di Solo itu memang setiap bulan kami cek ya. Cek tabungan-tabungan kita itu loh, kolesterol ya, gula darah itu kan tabungan ya. Ya tabungan itu harus selalu dicek ya. Apalagi kalau mulai sakit kepala, cek gula darah, cek kolesterol. Kalau sakit kepala terus cek saldo perlu. Karena kadang kalau saldo turun yang lain naik saudara ya. Jadi saya periksa lah saudara. Terus teman saya yang kerja, kenapa juga saya periksa? Karena ada jemaat Misbah Doa, dia kerja di klinik itu. Lalu dia bilang, Bu, Ibu nggak mau sekali-sekali USG kah? Saya bilang, kok Ibu tahu? Saya ini berapa bulan ini sakit, di belakang saya ini kayak ditusuk pisau sampai ke depan tuh perut saya kram. Oh yaudah USG aja sekalian. Iseng saudara, akhirnya USG. Ketika di USG dokternya bilang, Bu, nih ya lihat, ukuran ginjal Ibu sudah tidak sama loh. Yang sebelah kanan ini normal 11 cm, yang sebelah kiri ini menyusut 3 cm. Dan ini nggak beres nih, ginjal sebelah kiri Ibu ini ada pembengkakan di saluran kemihnya itu, dan di bawah ini ada yang menyumbat Bu. Tapi USG ini tidak bisa melihat apa yang menyumbat. Ya, jadi Ibu harus segera hubungi dokter supaya tahu itu tindakannya apa. Kalau enggak bahaya loh Bu, ini sudah mengecil 3 cm loh. Saudara, saya tuh dengar begitu saudara. Ya, lemes nggak? Kalau saudara lemes nggak? Enggak ya? Saya lemes saudara. Ya di mobil itu suami saya berusaha gini, enggak usah dipikir, saya percaya ada Tuhan dalam hati saya. Ya kamu bisa ngomong gitu, bukan kamu yang rasa. Ini saya yang rasa. Jadi saya itu tiba-tiba langsung berubah saudara. Wajah saya tuh berubah. Ya saya juga yakin tuh tensi langsung naik itu. Ya biasanya rendah tuh orang kalau stres itu naik tensi saudara. Lalu kita makan di restoran, kata suami saya, makan di restoran kesukaanmu yuk, adem ayem di Solo. Kita makannya di adem ayem, tapi hati saya tidak adem ayem. Hati saya gelisah karena divonis begitu. Lalu lagi makan, suami saya gini, senyum, senyum. Dia berusaha menguatkan saya, senyum, senyum ya. Saya cuma senyum nih. Lalu saya pergi cuci tangan saudara. Lagi cuci tangan, ada ibu-ibu datang. Bu Debbie Basir ya Bu? Iya Bu. Ibu puji Tuhan, ya ampun, khotbah-khotbah Ibu tuh menguatkan saya. Sehari Bu saya dengar 3-4 kali. Waktu saya mengalami beban berat, persoalan yang begitu berat di hidup saya tuh dengar khotbah Ibu 3-4 kali sehari. Ibu tahu nggak? Saya itu lupa loh masalah saya. Saya tuh kayak orang hilang ingatan Bu. Kok bisa ya Bu ya? Dan dia cerita begitu menggebu-gebu, dia tidak tahu saya ini lagi bergumul dengan diri saya. Dia cerita seneng banget, kok bisa ya Bu, Tuhan tuh bikin saya lupa ingatan. Dalam hati saya juga mau dong lupa ingatan. Biar saya lupa ini yang vonis dokter tadi ini. Ya, dia senang cerita saudara. Saya bilang iya Bu, puji Tuhan ya, haleluya, luar biasa. Oh Bu, wah luar biasa khotbah-khotbah Ibu, terima kasih ya. Dia duduk, saya duduk di kursi. Saya bilang sama suami saya gini, Tuhan itu ya
ada cara selalu menghibur loh. Kata suami saya, kenapa? Itu loh, ibu itu loh. Kenapa? Dia cerita, dengerin khotbah saya, masalahnya hilang. Dia kayak orang lupa ingatan. Tapi saya ini nggak lupa ingatan. Terus suami saya bilang, tenang, sabar, percaya. Kami pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta langsung saya carilah dia dokter lewat teman-teman, akhirnya ke dokter yang pertama. Dok, ini hasil periksa saya USG dari Solo. Oke, kami tidak bisa lihat apa yang menyumbat di saluran itu, Bu, tapi kita harus CT scan. Aduh, apa lagi ini Tuhan, saya ini tidak pernah berurusan di rumah sakit loh saudara. Masuklah ke ruang CT scan. Ya ibu, sudah ibu gini pakai selimut itu masuk di alat itu ya, saya tinggal sendiri ya. Ditinggal sendiri gitu, nggak ada sapa-sapa, rasanya gimana gitu ya saudara. Masuk tidur, mesinnya ngomong, tarik napas. Ya terus napas biasa, keluar lagi, dia nyalanya, cuk, masuk lagi, masuk lagi, tarik napas. Rasanya mau mati memang saudara ya, memang aduh saya tuh baru rasa ternyata memang orang tuh kalau sakit ya, di situ kan cuma kita sendiri ya, dan ya memang ya kita berurusan sendiri. Saya tuh menyadari banget begitu orang tuh sakit ya berurusan dengan dirinya sendiri lah. Selesai itu Bu, hasilnya berapa lama? Ya 3 jam mungkin bisa. Ya udah kita pergi dulu, nanti habis itu saya ditelepon. Bu, sudah keluar, dokter mau bacakan hasilnya. Datanglah saudara. Bu, ini aduh berat ini Bu, berat. Ya di ginjal ibu ada beberapa batu, dan ini yang masalah ini yang turun ini. Ibu lihat di sini batunya yang turun menyumbat di saluran kemih itu 2,5 cm. Ini sudah besar sekali. Dan ini tidak mungkin bisa turun Bu. Dilihatin saudara fotonya memang lebih jelas di CT scan. Ini dia salurannya di sini kecil ya. Ini batunya lebih besar loh. Dan saluran di atasnya ini sudah membengkak, dan ini ginjal ibu mulai rusak karena sudah terendam dengan cairan yang tidak bisa turun. Terus dok, ya kan katanya dok ada yang digetar-getar aja pakai gelombang bisa. Ini tidak bisa Bu, ini harus operasi. Jadi dia jelasin nanti ibu pakai selang begini, dipasang selang dari ginjal untuk buang itu. Saya syok saudara mendengar itu. Terus aduh iya dok, saya pikir dulu ya. Iya tapi harus segera ya Bu, jangan dibiarin loh. Saya pergi, ya udah ibu ambil hasil cetak dari CT scan ya. Nunggu di situ saudara. Lagi duduk dengan hati yang wajah yang tertekan, saya pendeta juga manusia loh. Ya, jadi bisa takut juga, bisa stres juga bisa. Saya lagi duduk, ada ibu-ibu datang. Ibu Debbie ya? Iya Bu. Aduh Bu, saya bersyukur loh ya, khotbah-khotbah ibu menguatkan saya. Ibu sakit apa? Saya tanya. Saya lagi tunggu hasil CT scan otak Bu, karena saya tumor otak. Terus sudah dioperasi? Sudah 3 kali. Hah? Kenapa bisa 3 kali? Karena tumor saya itu melekat di batang otak, jadi dokter nggak bisa ambil semua Bu, diambilnya sedikit-sedikit. Tiap tahun dia tumbuh lagi, diambil lagi. Ini sudah ketiga. Nah ini saya lagi CT scan lagi, mau lihat hasil. Dalam hati saya ya, tumor otak melekat di batang otak, udah operasi 3 kali. Terus saya tuh gini, terus ibu kuat. Apa yang menguatkan ibu? Khotbah-khotbah ibu. Jangan ketawa, dosa loh saudara. Saudara nggak takut dosa ketawain saya? Dalam hati saya ya saudara, Tuhan, iki piye ya saya tuh maksudnya orang-orang ini maksudnya mendapat kekuatan, tapi saya kok jadi begini, saya takut. Akhirnya saya coba lagi ke dokter yang lain, ke rumah sakit lain. Sama ya, dia lihat hasilnya sama, ini harus segera dioperasi dan harusnya sore ini saya harus masuk rumah sakit. Dan besok itu harus ditindaki. Tapi saya kayaknya berubah pikiran. Saya percayalah mujizat Tuhan tuh masih ada. Saya mau tunggu pulang dari Israel dulu, karena saya harus ke Israel. Karena saya bayangkan saya bawa selang itu ya ke Israel, dan bagaimana di sana saya nggak bisa bayangkan saudara. Tapi inilah hidup saudara. Kita tuh jangan hanya mau bersyukur ketika kita mengalami keadaan yang baik saja. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, saya benar-benar di situ berurusan dengan diri saya sendiri, dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan, dan apapun kata orang lain itu nggak akan bisa tembus kalau bukan kita sendiri yang menguatkan iman kita dengan Tuhan. Saudara bisa mengerti. Bahkan suami pun dia memang menguatkan kita. Saya tahu dia berusaha menguatkan kita, tapi yang merasakan yang ada di posisi itu kita.
Dan itu nggak bisa digantikan oleh siapapun, saudara. Orang yang sedang sakit itu membutuhkan sesuatu. Dan Yesus ketika ketemu orang lumpuh itu, satu kata yang pertama dia ucapkan, dia cuma bilang, percayalah dosamu sudah diampuni. Dan adalah satu kabar gembira waktu kita ini tahu bahwa dosa kita dibereskan oleh Tuhan. Makanya orang Kristen bisa berkata, mati sekalipun merupakan keuntungan. Karena Tuhan sudah bereskan dosa kita di kayu salib. Dan itu adalah sebuah penghiburan yang Yesus katakan buat orang lumpuh itu, supaya ada sebuah pengharapan yang muncul. Karena tidak ada berita yang lebih membuat kita sukacita selain tahu bahwa dosa kita ini diampuni. Amin, saudara. Diampuni, saudara. Saya mengalami sakit batu itu, saudara. Kalau sakit itu kayak pisau ditusuk dari belakang sampai ke depan sini. Saya itu cuma kemarin di rumah sakit periksa, antri, masuk ke ruangan CT scan. Saya ngomong sama suami saya, itu orang-orang yang masih bikin dosa, berzina, dugem, itu nggak ada batu ya di ginjalnya itu ya. Kayaknya kalau ada batu dia tobat kali ya. Rasain sakitnya itu kok ya, orang seenaknya hidup, nggak pernah rasa ada takut Tuhan, berbuat dosa, nggak pernah rasa satu saat kau akan terbaring dan kau akan berurusan di situ hanya dengan Tuhan secara pribadi. Saya mau bilang tobat, saudara, karena dosamu sudah diampuni. Amin. Hargai Tuhan, hargai hidupmu, hargai darah Yesus. Jangan kau main-main, karena orang hidup sehat itu anugerah loh. Ya, kita kalau sakit itu benar-benar, saudara, nggak ada yang bisa tolong kita. Ya, kita dengan Tuhan lah di sana. Sampai di satu titik kita harus percaya, hidup matiku di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, nggak mati ya. Kalau sudah waktunya ya siap-siap. Tapi kita percaya dalam Yesus bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Makanya waktu Yesus ketemu orang lumpuh itu, Yesus tahu tidak ada lagi pengharapan dalam hatinya. Dia sudah lumpuh, bahkan mungkin dia pengen mati. Tapi Yesus pertama bicara sama dia, percayalah bahwa dosamu sudah diampuni. Adalah sebuah kebahagiaan kalau kita tahu bahwa dosa kita diampuni. Karena tanpa pengampunan dosa kita tuh binasa. Mati secara tubuh semua orang akan ngalami. Kita semua lagi antri nih, satu-satu lagi antri. Tetapi kematian dalam kekekalan itu yang mengerikan, saudara, ketika dosa kita tidak diampuni. Kenapa manusia itu harus diampuni dosanya, saudara? Ya memang karena itu yang kita butuhkan, karena semua sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mazmur 32 ayat yang pertama dan kedua berkata begini. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 bilang begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bayangkan loh, kalau Tuhan perhitungkan salah dan dosa kita ini, udah menderita kita, saudara. Ini kayak amnesti, ya. Yang tidak pajak motor kendaraan 2 tahun diampuni nih, ya. Tapi setelah itu ya kamu bayar. Jadi kita ini juga punya ya dosa yang sebenarnya kita nggak bisa bayar. Tapi karena Tuhan itu mengasihi kita, Dia mengampuni. Nanti bulan depan kita akan memperingati Paskah, saudara. Ya, kita harus tahu kenapa kita juga tiap bulan itu ambil perjamuan untuk memperingatkan kita bahwa Tuhan sudah mati menebus dosa kita dan Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Enggak ada dosa yang terlalu hitam untuk tidak bisa diampuni, asal kita mau bertobat. Amin, saudara. Baca Kolose 1 ayat 12 dan ayat sampai ayat 14. Kolose pasal 1 ayat 12 berkata begini. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14 berkata, ya, di dalam Dia, dalam Kristus kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin, saudara. Kita ini tadi semua tidak layak. Kita ini semua harusnya binasa. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, kita ini dilepaskan dari kuasa kegelapan, hidup kita dipindah masuk ke dalam kerajaan terang. Untuk bersekutu bersama anak-anak Allah yang mau dibenarkan oleh Tuhan.
Makanya kita harus memberitakan kabar ini. Lukas 24 ayat 46, saudara baca. Lukas 24 ayat 46 berkata demikian. Kita lihat saudara, ya. Katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis demikian apa? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 45. Dan lagi dalam apa? Namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita ini yang harus kita sampaikan kepada segala bangsa, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus berkata, ini loh inti dari penginjilan. Yaitu kita harus bertobat karena ada pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita harus beritakan Yesus? Supaya orang menerima pengampunan dosa. Kita gak usah bicara tentang Tuhan lah saudara. Sekarang saya mau tanya, kira-kira suami istri nih, kalau suami bikin kesalahan sama istri, terus istrinya gak mengampuni nih, 1 minggu istri tidak bicara sama suami, kira-kira bapak-bapak seneng gak? Ada bapak-bapak di sini? Kalau istrimu ndak ngomong 1 minggu seneng ndak Pak? Ada bapak yang bilang seneng Bu, karena dia cerewet banget. Bertobat ya. Ya biar dia diam. Kan nggak enak ya, kok istriku nggak kayak biasa nih, kok nggak ngomong. Ya maka kita kadang akan melakukan, udahlah say, apalah. Dan yang paling tepat untuk bujuk istri itu kasih duit. Kok tahu? Ya. Demikian juga istri-istri, kalau kita bikin salah sama suami, terus dia nggak ampuni kita, dia nggak ngomong sama kita, pasti kan ada rasa tidak enak ya, kita hidup kok ini dia nggak bicara. Apalagi Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni kita saudara, rasanya itu kayak apa? Hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, makanya dikatakan kita harus dalam nama Kristus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu ayat yang terakhir dikatakan ayat 47. Ya, ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayo kita berdoa. Ya, kita yang sudah menerima karya penebusan Kristus, dosa kita diampuni oleh Tuhan karena memang Dialah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Nabi tidak bisa mengampuni dosa. Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tokoh agama nggak bisa mengampuni dosa. Saudara datang sama saya, Bu, saya banyak dosa. Saya tidak bisa bilang aku mengampuni dosamu. Siapa saya? Ya, saya akan bilang datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena Yesuslah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Ayo Bapak Ibu, jangan tunggu sakit dulu baru menghargai pengampunan dosa yang Tuhan beri. Waktu kita lagi sehat, ayo pakai hidupmu, pakai tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan itu. Dan apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan pernah salahkan Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu cukup bagi saudara dan saya. Saya pengen kita bangkit berdiri bersama. Kita mau merenungkan firman ini, kita nyanyi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sejauh timur dari barat Engkau sudah membuang dosa-dosa kami. Jangan mau lagi diintimidasi oleh iblis saudara. Asal hari ini Engkau mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, mengejar kekudusan dan perkenanan Tuhan. Biar Engkau mau sungguh-sungguh berkata, kami bersyukur Tuhan buat pengampunan dosa yang Engkau beri buat kami. Sejauh timur dari barat Engkau sudah buang dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau Tuhan tidak pernah mengingat-ingatnya lagi. Datang pada Tuhan Bapak Ibu, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau hari ini mungkin masih ada dosa yang Engkau tutupi, Yesus sanggup untuk mengampuni dosa kita. Dan Dia berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Datang pada Tuhan hari ini. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Pengampunan dari Tuhan itu cukup buat kami Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kami protes tentang apapun keadaan di hidup kami.
Sebab yang terbaik sudah Tuhan berikan, nyawa-Mu Tuhan, pengampunan, penebusan dosa kami. Karena itu hari ini ajar kami Tuhan, untuk kami belajar hidup menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan hari ini. Kalau kami ada di tempat ini dan bukan di rumah sakit, bukan di ruangan CT scan, bukan di ruang operasi, kami tahu itu kemurahan Tuhan. Ajar kami hidup menghormati Tuhan dengan tubuh kami Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Sejauh timur dari barat Kau buang dosa kami Tuhan. Kau tidak pernah perhitungkan. Kami tidak tahu apa jadinya hidup kami tanpa pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk hidup lebih lagi mengejar perkenan-Mu. Kami mau hidup lebih lagi untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, supaya semua pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia Tuhan bagi kami. Angkat tangan-Mu saudara di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi. Katakan di hadapan Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksud-Mu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain. Gara-gara dia itu, sampai saya gak bisa begini. Gara-gara dia itu, stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu engkau datang dan berkata pada Tuhan,
Aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji. Ya Tuhan, memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu, Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini, Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami, Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus. Kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus,